Ini yang kita buat dan semuanya alhamdulillah terima. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi sama teman-teman bagaimana sih cara untuk kita bisa menjual gambar yang sudah kita generate pakai AI dan bisa kita jual di Freepik, teman-teman. Nah, jadi yang seperti kita ketahui sekarang bahwa image hasil generate menggunakan AI itu sekarang bisa kita jual, teman-teman. Dia itu salah satu adalah di situs microstock, yaitu freepik.com. Nah, gimana sih agar bisa membuat foto-foto seperti ini ya yang sudah di-upload orang di Freepik, dan ini hasil-hasilnya itu sangat bagus, teman-teman, dan pasti banyak sekali orang-orang yang akan mendownload karena ini betul-betul hasilnya itu sangat luar biasa ya. Nah, langsung saja di sini teman-teman akan menggunakan beberapa cara yang akan saya sampaikan ya. Jadi yang pertama akan masuk ke situs AI yang bisa kita menggunakan generate untuk membuat satu foto, teman-temannya. Di sini saya menggunakan yaitu adalah leonardo.ai. Nah, leonardo.ai ini sendiri seperti yang teman-teman di sini bisa lihat ya di tampilan awalnya. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Di sini saya nggak mau menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana aplikasi ini, cuma di sini saya langsung saja bagaimana praktiknya untuk bisa teman-teman menghasilkan sebuah gambar dan bisa kita jual di Freepik. Nah, di sini langsung saja kita create akun, teman-teman ya. Nah, pada saat teman-teman klik create akun itu nanti akan seperti pendaftaran biasanya, teman-temannya masukkan nama, email dan sebagainya. Ikuti saja seperti bagaimana cara mendaftar teman-temannya di aplikasi-aplikasi lainnya juga. Nah, setelah masuk nanti tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman, di tampilan awalnya. Nah, bagaimana sih cara penggunaan leonardo.ai ini untuk menghasilkan nantinya image yang bisa kita jual, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman lihat dulu ya. Jadi di sini kita diberikan koin yaitu 200, teman-teman. Nah, karena di sini perharinya 200, di sini saya sudah menggunakan tadi, teman-teman ya, 199 saya sudah gunakan. Jadi sini sisa 1. Nah, di sini jadi di sini pada saat teman-teman baru buat, di sini tuh akan tertulis nanti 200 koin. Nah, koin ini gunanya apa? Koin ini gunakan untuk nanti pada saat kita mengenerate foto seperti ini, mengenerate membuat gambar seperti ini, maka koin ini akan terpotong. Nah, berapa satu gambar? Nah, itu kita bisa lihat di bagian sini, teman-teman, di bagian AI image generation. Jadi untuk teman-teman membuat gambar seperti ini langsung saja masuk di bagian sini, teman-teman ya. Nah, di bagian sini nanti, nah di sini teman-teman bisa lihat di samping kanan ada generate 8 koin. Nah, ini adalah koin yang akan kita gunakan setiap membuat 4 gambar, teman-teman, seperti itu. Ini adalah contoh gambar-gambar yang saya buat tadi ya, barusan, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat dari ukurannya ini akan menentukan berapa sih koin yang digunakan untuk generate sebuah from. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 512 kali 512. Nah, di sini yang sering saya gunakan yaitu adalah 1024 kali 768, yaitu dia membutuhkan 8 koin, teman-teman. Jadi silakan teman-teman bagi saja 200 bagi 8 itu akan menghasilkan berapa kali generate. Jadi satu kali generate itu teman-teman bisa menghasilkan 4 ya, teman-temannya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi yang teman-teman lakukan itu adalah menulis from seperti ini, teman-teman. From seperti ini. Jadi tulis secara bahasa Inggris, jadi sedetail mungkin teman-teman tulis apa sih yang teman-teman ingin hasilkan dari gambar tersebut, seperti itu. Nah, silakan teman-teman tulis seperti yang saya lakukan ini ya, teman-teman, dan hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri, itu sangat luar biasa, teman-teman. Nah, di sini ya kita lihat ini jaringan saya agak lalot, teman-temannya. Kita refresh dulu. Ya, jadi di sini teman-teman lihat hasilnya itu sangat luar biasa, teman-temannya. Misal kayak ini ya, teman-teman lihat. Nah, ini betul-betul realistis sekali, teman-teman, dan itu hasilnya itu betul-betul jernih seperti itu, teman-teman. Nah, ini sangat pantas untuk kita jual di Freepik, teman-teman. Nah, caranya gimana, Bang? Yaitu kita download dulu masing-masing gambar yang sudah kita
generate teman-temannya. Misal kayak teman-teman mau yang ini ya. Nah, silakan teman-teman buka, dan di sini ada gambar, ada tombol download image. Jadi silakan langsung saja teman-teman download seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan, apakah langsung memasukkan di bagian FreeFix atau bagaimana? Nah, belum teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, jadi ukurannya ini itu kan cuma 1024 kali 768. Sedangkan yang dibutuhkan di FreeFix kita itu pada saat kita upload file. Nah, di sini kalau kita memasukkan foto, nah itu paling minimal itu adalah 2000 pixel. Nah, di sini teman-teman harus ubah dulu nih. Ubah dulu gambar ini menjadi paling minimal 2000 teman-teman ya. Nah, yang biasa yang saya gunakan itu ya 2000, 3000 sampai 4000 pixel. Nah, caranya adalah teman-teman bisa menggunakan Photoshop ya, ataukah teman-teman menggunakan aplikasi AI ataukah yang lainnya yang bisa merubah ukuran pixel dari sebuah foto. Nah, di sini saya menggunakan Photoshop untuk mencontohkan teman-teman, dan semua aplikasi menurut saya itu mempunyai fitur ini ya teman-teman. Nah, caranya langsung saja masuk di file dan kita open, memasukkan foto yang sudah kita generate tadi, misal yang ini. Nah, ini kita ubah dulu, langsung saja masuk di bagian image dan image size. Nah, di sini langsung saja buat teman-teman ubah menjadi 4000. Nah, di sini saya menggunakan 4000. Nah, ini akan otomatis dimasukkan oleh sistemnya Photoshop 3000. Jadi foto ini akan berubah menjadi 4000 kali 3000 pixel. Nah, di sini kita langsung saja oke. Nah, setelah berubah seperti ini, langsung saja kita save, masuk ke export dan save for web. Ya, di sini teman-teman perhatikan ya. Jadi kualitinya itu harus 100%, dan di sini teman-teman bisa lihat ukurannya itu harus di atas 1 MB teman-temannya, dan di sini 2,7, jadi sudah aman ya. Jadi langsung saja kita klik save dan kita simpan di mana kita ingin menaruh file ini teman-teman. Di sini misal saya contohkan di sini ya. Oke, saya simpan. Nah, setelah selesai mengubah ukuran, selanjutnya yang dilakukan adalah kita mulai mengupload gambar ini di FreeFix. Nah, caranya adalah teman-teman masuk di kontributor freefix.com-nya teman-teman. Kemudian langsung seperti biasa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah yang pernah saya buat teman-teman ya. Ini sudah saya upload dan berhasil diterima. Di sini saya mau ingin mengupload lagi gambar-gambar AI seperti itu teman-teman. Nah, jadi sini langsung aja kita klik upload file, dan di sini langsung dibuka ya. Kita pilih mana gambar yang sudah tadi kita buat. Nah, di sini ya. Nah, ini jadi di sini saya sudah membuat tadi ada 10 yang saya buat ya. Jadi langsung saja kita masukkan sini, kita drop saja. Dan ini bukan. Nah, ini sudah ada 10 dan kita langsung open. Nah, di sini proses uploadingnya ya. Jadi kita tunggu saja dulu. Nah, di sini sudah terupload semua teman-teman ya. Jadi langsung saja kita klik yang si upload file. Nah, selanjutnya akan masuk seperti ini teman-teman. Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan metadatanya teman-teman, ataukah kita akan masukkan di sini title, keyword dan lain-lain. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara kalau teman-teman memasukkan gambar foto AI seperti ini dengan foto yang memang teman-teman ambil dari HP. Nah, bedanya itu adalah, nah misalnya kayak saya pilih yang ini dulu. Bedanya itu adalah kita harus checklist ini teman-teman, checklist yang create with artikel intelligent ya, artikel intelligent. Nah, ini kemudian di base model ini, nah di sini silakan teman-teman pilih di mana teman-teman membuat foto ini teman-teman. Jadi di sini saya pilih Leonardo ya, sesuai website yang saya gunakan tadi. Nah, kemudian di sini from detail. Nah, jadi teman-teman harus kembali dulu ke Leonardo-nya dan lihat di sini kan gambar singa baby teman-teman ya, dan saya cari dulu ya. Jadi yang ini teman-teman ya. Jadi ini kita buka dulu, dan di sini kan ada from detailnya. Nah, ini yang harus teman-teman copy. Nah, kita copy from, dan di sini kita langsung saja pastekan teman-teman ya. Nah, setelah itu
Di bagian title silakan teman-teman masukkan judul dari foto ini teman-teman. Nah, di sini saya masukkan saja detail frame colorful baby tiger ya. Saya copy yang ini saja sebagai judul ya langsung ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah teman-teman masukkan keyword. Nah, di keyword ini teman-teman harus masukkan 5 keyword ya minimal. Nah, dan di sini sudah ada satu yang disarankan oleh Freepik, dan itu jangan kita hapus teman-temannya, biarkan aja. Sini langsung saja kita masukkan tiger ya, tiger. Di sini silakan teman-teman kreasikan saja mau masukkan apa sesuai yang teman-teman tahu ya. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat keyword itu lewat misal di Rapidtext ya. Rapidtext.io. Nah, sini silakan teman-teman pastekan dan kita cari. Nah, ini adalah keyword-keyword yang bisa teman-teman gunakan. Jadi silakan teman-teman salin aja satu-satu ya, atau copy text di sini. Kemudian masukkan di bagian sini teman-teman. Dan di sini itu batasnya adalah 50 teman-temannya. Jadi silakan teman-teman masukkan berapa teman-teman mau masukkan seperti itu. Nah, di sini saya masukkan lagi cut. Di sini saya seringnya itu tulis sendiri aja teman-teman ya, flower. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja nih, saya masukkan ada 5 ya. Jadi sudah selesai. Jadi nah, ini baru satu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada gambar checklist. Ini artinya foto ini sudah siap untuk di submit. Nah, dan selanjutnya kita pilih lagi nih teman-teman, pilih yang ini. Ya, pilih yang ini, kita isi lagi kayak tadi sampai akhir teman-teman. Nah, di sini saya percepat saja langsung ya supaya videonya tidak lama. Oke, di sini sudah saya isi semua teman-temannya. Jadi sudah terisi semua, dan di sini teman-teman bisa lihat di bagian submitnya itu sudah bisa ditekan teman-teman, sudah bisa diklik. Itu artinya semua gambar yang teman-teman isi metadata-nya sini itu sudah benar teman-teman, seperti itu. Nah, ada beberapa kasus ya. Jadi teman-teman yang pernah bertanya sama saya, kenapa bang tidak mau terklik ini ya, tidak mau terbuka kliknya seperti itu. Nah, itu mungkin karena di sini itu belum checklist semua teman-teman. Jadi usahakan ini semua itu terchecklist. Nah, jadi saya saran sih pada saat teman-teman tadi mengerjakan 1, 2, 3, 4 sampai selesai, usahakan ketika satu sudah selesai teman-teman itu klik save teman-teman ya. Jadi setiap sudah satu teman-teman kerjakan, teman-teman klik save lagi seperti itu. Nah, karena tujuannya apa? Apabila teman-teman klik save itu langsung akan terekam di sini teman-teman. Nah, misalnya di sini kan pada saat kita ini belum warna biru, di sini tuh akan tertulis bahwa yang siap submit itu sudah, misalnya sudah ada 3, 4 sesuai yang kita sudah save seperti itu. Jadi itu tadi jawaban untuk teman-teman yang terkendala tidak bisa terklik submitnya seperti itu. Oke. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita klik submit ya teman-teman. Nah, di sini akan ada pemberitahuan, langsung saja kita continue. Nah, dan file kita itu sudah terkirim teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di under revisionnya itu sudah ada 10 ya. Jadi yang tadi kita upload itu sudah berhasil, dan sisa kita tunggu nanti apakah gambar ini di reject ataukah langsung dipublish oleh si Freepik teman-teman. Oke. Dan alhamdulillah tidak menunggu lama ya. Jadi cuma beberapa jam saja saya langsung mendapatkan email, dan yang kita upload tadi itu sudah diterima teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini kan di jam sini di jam 9 ya, jam 9.43 saya upload, dan di jam 2 subuh itu sudah ada pemberitahuannya bahwa diterima teman-teman ya, Congrats. Nah, coba kita lihat di akun kita. Nah, langsung saja kita buka di all files untuk kita melihat semua yang diterima tadi teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang kita buat dan semuanya alhamdulillah diterima. Dan coba kita lihat satu teman-teman ya, ini kita buka dulu, kita lihat satu. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi pada saat seperti ini kan, jadi kalau gambar IA itu kan, nah ini kenapa tadi penting untuk kita masukkan base model, karena di sini itu kan kelihatan juga nanti teman-teman bahwa
apa website AI yang kita gunakan itu adalah Leonardo seperti itu. Ukurannya berapa, terus nah di sini akan ada beberapa pilihan untuk ketika orang mendownload itu mau yang small, medium, large atau original. Oke. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini ya. Jadi teman-teman yang baru mulai juga di Freepik, ayo kita sama-sama belajar dan sama-sama cari pundi-pundi uang di sini ya. Semoga kita sama-sama bisa berhasil juga. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.